Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tingginya curah hujan dan buruknya drainase menimbulkan banjir di sejumlah wilayah di Kota Bogor. Sebuah pohon setinggi 20 meter juga tumbang. Harga cabai dan telur di Sumedang naik. Cabai domba yang paling banyak dicari menembus Rp100.000 per kilogram dari harga normal Rp40.000. Anggota geng motor di Kabupaten Cianjur ditangkap Satreskrim Polres Cianjur karena menganiaya warga. 6 pelaku lainnya masih diburu polisi. Harga bahan pangan mulai dari cabai hingga telur ayam tak juga turun. Konsumen pun mengeluh karena harga mahal, sedang pedagang mengeluh penjualan mereka turun akibat jatuhnya daya beli masyarakat. Harga sayuran dan cabai di pasar Sumedang Kota belum juga turun. Harga cabai naik lebih dari 2 kali lipat dari harga normal. Harga cabai domba yang paling banyak dicari menembus Rp100.000 per kilogram, dari awalnya Rp40.000 per kilogram. Begitu juga cabai rawit yang awalnya dijual Rp30.000 per kilogramnya, kini naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Mahalnya harga cabai berpengaruh pada menurunnya omset penjualan cabai. Harga sayur mayur teh barang melonjak kan, apalagi harga cabai-cabai yang barang melonjak pisan, hampir 100% lah, di 50 sampai 100, sekarang 100 ribuan, 100 sekarang. Kalau pembelinya sendiri berkurang apa? Jelas kan berkurang, karena harga kan mahal, biasanya dicampur sama cabai kering biasanya. Kemudian 30 lah, 30% lah ya. Konsumen meminta pemerintah serius menjaga kestabilan harga pangan. Ya pengennya sih stabil lah, harga jangan sampai melonjak tinggi. Soalnya sekarang kan perekonomian semua serba sulit ya, pedagang-pedagang juga sama. Jangan namanya juga saya juga jualan gitu kan, hari-hari jualan jadi terasa banget tuh. Bahan pokok sekarang beras naik, cabai naik, gak ada yang gak naik lah sekarang. Setelah sempat turun menjadi Rp26.000 per kilogram, harga telur ayam di Pantura Pemanukan Subang dalam sepekan terakhir kembali naik menjadi Rp28.000 per kilogram. Kondisi ini dikeluhkan warga sebab harga bahan pangan lainnya juga masih tinggi. Naiknya harga telur ayam membuat telur pecah kembali ramai diburu, terutama oleh para penjual makanan yang menganggap harga telur pecah lebih murah. Harganya murah, buat jualan. Jual apa? Buat jualan sebelah. Ini buat nasi uduk. Tiap hari beli sini. Ya. Belinya yang rada keputihan ya? Ya. Kenapa? Enggak apa-apa harganya. Murah ya? Ya terjangkau juga, belanjanya apa-apa kan sekarang mahal gitu. Pengen turun lah. Naik terus, pengennya ya harga normal lagi, bisa turun lagi. Sementara pedagang telur sendiri tidak mengetahui penyebab kembali naiknya harga telur. Yang tadinya 26 sekarang 28 per kilo. Jadi orang-orang pada pilih telur pecah sama telur krem. Harganya 26.000 sekilo. Kenaikannya karena apa sih, Bu? Gak tahu juga ya. Ditengarai naiknya harga telur juga akibat mendekati akhir tahun di mana harga bahan pangan biasanya cenderung merangkak naik. Agun Gunawan dan Zainal Arifin melaporkan dari Sumedang dan Subang. Melonjaknya harga kedelai memaksa produsen tahu di Kota Bogor untuk menaikkan harga jualnya kepada konsumen. Selain tidak mempunyai pilihan lain, langkah ini dianggap lebih baik dibandingkan mengecilkan ukuran tahu. Produsen tahu di Jalan Bagaspati, Kelurahan Bantar Jati, Kota Bogor, mengeluhkan naiknya harga kedelai belakangan ini. Harga kedelai yang naik dari Rp11.500 menjadi Rp13.500 per kilogram memaksa mereka harus menaikkan harga tahu yang mereka jual. Harga tahu itu standar per loyang Rp50.000 sebelum ada kenaikan harga kedelai. Kan ini per loyang 2 kg kedelai. Kalau kedelai nyampe saat ini
naik harga kedelai dari per kilogram 2.500 sampai saat ini berarti harus naik per loyang Rp5.000 per loyang itu di pabrik, jual pabrik. Nah seperti itu kita solusinya. Namun menaikkan harga jual bukan tanpa risiko. Biasanya kenaikan harga akan diikuti penurunan penjualan. Namun perajin tahu terpaksa melakukan hal ini agar tetap bisa bertahan. Pokoknya kalau kedelai naik mesti segala-galanya bukan untuk mencari keberuntungan malah untuk menurun menipis segala keberuntungan malah menurun juga gitu. Cuma bertahan aja daripada kita nganggur, mending lebih baik bertahan untuk menunggu harga kedelai turun gitu. Dampak kenaikan harga tahu pun dirasakan langsung oleh pedagang gorengan. Mereka meminta pemerintah turun tangan mengatasi lonjakan harga kedelai. Ya imbasnya kan sampai ke rakyat kecil karena kayak kita jualannya kan gorengan begini mah akhirnya pembeli juga menurun, Pak. Ya otomatis mah pihak pemerintah mah harus turun tangan lah gitu, ngatasin ini gitu. Berat banget kita juga kan otomatis kayak saya yang jualan langsung ke masyarakat kan, masyarakat juga kan kalau ada yang ngerti gitu sih enak gitu, Pak. Kadang wah kok gini harganya masih udah naik lagi. Gitu. Para perajin tahu juga berharap pemerintah secepatnya mengatasi gejolak kenaikan harga kedelai agar usaha tahu tempe yang mereka jalani tidak gulung tikar. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Ratusan buruh dari berbagai organisasi menggelar unjuk rasa di depan kantor Bupati Cirebon pada Senin siang untuk menuntut kenaikan upah sebesar 15%. Massa sempat mendorong petugas yang bersiaga di pintu masuk kantor Bupati. Ratusan orang buruh dari Aliansi Buruh Cirebon melakukan unjuk rasa di depan kantor Bupati Cirebon. Mereka menyuarakan ketidakpuasan atas upah murah yang tidak berbanding lurus dengan kenaikan inflasi dan ekonomi di Cirebon. Para buruh melakukan demo dan orasi secara bergantian selama hampir 3 jam. Massa sempat mendorong petugas yang berjaga di depan pintu masuk kantor Bupati. Koordinator aksi yang sedang berorasi langsung menenangkan massa sehingga tidak menimbulkan kontak fisik. Dalam aksinya, massa mendesak pemerintah untuk menaikkan upah mereka sebesar 15%, menghapus peraturan pemerintah nomor 51 dan mengisi kekosongan mediator di Dinas Tenaga Kerja. Mereka menilai kenaikan upah yang hanya 3% saja sangat tidak bijak dan tidak adil karena naiknya harga berbagai kebutuhan hidup. Di angka 3,3%. Ini kalau kita rupiahkan itu sebesar sekitar Rp80.000. Kalau kita bagi lagi secara kecil itu sebesar 2.600. Bayangkan untuk hidup di Kabupaten Cirebon dengan tadi alasan 15% tadi yang cukup tinggi, pemerintah hanya menghargai pertumbuhan ekonomi tadi hanya sebesar 2.600. Ini juga menjadi dilema. Kenapa? 3,32% itu adalah kenaikan secara tadi penyelesaian UMK 2024. Sedangkan pertumbuhan ekonominya itu adalah 5,2%. Di mana letak keadilan tersebut? Masa buruh yang menyumbang pertumbuhan ekonomi dihargai di bawah pertumbuhan ekonomi, kan ngaco, ngawurin. Perwakilan massa kemudian dipersilahkan untuk masuk bermediasi dengan Bupati dan Disnaker Kabupaten Cirebon. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Sementara itu, untuk membantu warga mendapatkan air bersih, Kepolisian Kota Banjar memberikan bantuan sumur bor di wilayah Binangin, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Nantinya air dari sumur tersebut akan didistribusikan kepada masyarakat. Aksi kepedulian dilakukan jajaran Polres Kota Banjar dengan memberikan bantuan air bersih secara permanen akibat dampak kemarau panjang dan sumur warga yang mengering. Polres Kota Banjar memberikan bantuan air bersih dengan pembuatan sumur bor. Nantinya air sumur dengan kedalaman hingga 100 meter ini akan dialirkan ke bak penampungan untuk kemudian didistribusikan. Dengan bantuan ini diharapkan permasalahan warga Desa Binangun bisa teratasi sehingga warga tidak lagi kesulitan air bersih. Di wilayah Jawa Barat ini ada beberapa wilayah yang sudah melaksanakan pembuatan sumur bor. Ya, berapa kedalaman dari sumur bor tersebut, Nan? Insya Allah dari hasil pemeriksaan geolistrik ini
hampir di kedalaman 100 meter. Kita sangat berharap bahwa adanya sumur bor ini bisa membantu masyarakat yang kekurangan air